Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Duni Widodo. Kali ini saya berasal dari kelas MJ 807 dari Business Intelligence yang dibimbing langsung sama Ibu Vesa. Baik, kita langsung saja dalam memasuki materi ini, meningkatkan pengembalian keputusan strategis dengan business intelligence, di mana presentasi ini akan membahas bagaimana perusahaan retail dapat mengoptimalkan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan strategi melalui implementasi business intelligence atau BI. Kami atau saya pribadi akan menjelaskan tantangan yang ada dan siklus BI, arsitektur solusi, KPI relevan, serta strategi mitigasi tantangan implementasi. Baik, untuk tantangan pemanfaatan data IRP optimal, di mana sebuah perusahaan retail nasional dengan lebih dari 100 cabang mengalami penurunan penjualan 3 kuartal berturut-turut, meskipun memiliki sistem IRP dan mengumpulkan data penjualan, stok, serta perilaku pelanggan, pengambilan keputusan strategis manajemen masih bersifat intuisi. Nah, ini berikut ada 3 penyebab utama mengapa data IRP belum dimanfaatkan secara optimal. Yang pertama, tentu data terisolasi dan tidak terintegrasi. Mengapa? Karena data dari berbagai modul ERP, yaitu penjualan, stok, pembelian, keuangan, seringkali tidak terintegrasi dengan baik. Manajemen kesulitan melihat gambaran besar dan hubungan antara data, sehingga keputusan lebih bersifat ad hoc dan berdasarkan intuisi. Nah, terus penyebab selanjutnya yaitu kurangnya analisis lanjutan dan visualisasi. Mengapa? Biasanya sistem ERP itu umumnya hanya menghasilkan laporan standar tanpa alat analisis lanjutan untuk menggali data lebih dalam, prediksi tren, analisis perilaku pelanggan. Tanpa visualisasi yang jelas, data sulit diinterpretasi dan tidak memberikan wawasan strategis. Dan penyebab yang ketiga itu biasanya karena data tidak real time. Banyak sistem ERP tidak menyediakan data secara real time atau memiliki delay yang panjang. Nah, ini data yang tertunda membuat manajemen tidak dapat membuka keputusan yang responsif dan tentunya tidak tepat waktu ya. Nah, berpotensi menyebabkan kesalahan dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah. Kemudian, siklus bisnis intelligence untuk peningkatan keputusan. Untuk meningkatkan pengambilan keputusan, biasanya itu perusahaan dapat memanfaatkan siklus bisnis intelligence yang terdiri dari beberapa tahap, mulai dari data sourcing hingga data driven decision making. Dengan BI atau business intelligence itu sendiri, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih objektif dan berbasis data, bukan hanya berdasarkan intuisi atau asumsi. Yang pertama bisa dengan data sourcing, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber internal, yaitu POS, CRM, ERP, dan eksternal kayak tren pasar atau preferensi pelanggan. Kemudian ETL atau extract, transform, dan load itu proses mengekstrak, mentransformasi, dan memuat data ke dalam data warehouse untuk konsistensi dan kesiapan analisis. Kemudian adanya OLAP, yaitu Online Analytical Processing, di mana analisis data multidimensi untuk mengidentifikasikan tren dan pola berdasarkan berbagai dimensi, waktu, produk, serta lokasi. Kemudian adanya dashboard dan visualisasi, di mana penyajian hasil analisis dalam dashboard real time yang mudah dipahami untuk pengambilan keputusan cepat. Dan tentunya adanya data-driven decision making, di mana manajemen membuat keputusan yang lebih tepat, cepat, dan berbasis data berdasarkan informasi dari dashboard. Terus yang pertama kita langsung ke penjelasan tahap pertama data sourcing atau pengumpulan data, di mana tahapan awal dari siklus bisnis intelligence itu sendiri adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber internal dan eksternal. Dalam konteks perusahaan retail, data utama yang perlu dikumpulkan meliputi data transaksi penjualan, data stok, dan data pelanggan, dan juga ada data eksternal seperti kayak tren pasar atau preferensi pelanggan. Nah, ini bisa kita lihat di sini sistem ERP itu berpatokan kepada transaksi penjualan, yaitu tanggal, jumlah, dan harga penjualan. Begitu juga dengan sistem manajemen stok, di mana dia berpatokan pada data stok, yaitu jumlah barang yang tersedia, tanggal kadaluarsa. Begitu juga dengan sistem CRM ataupun data eksternal yang berpatokan pada data pelanggan, tren pasar, yang juga yaitu profil pelanggan, riwayat pembelian, preferensi produk, perubahan permintaan musiman. Nah, contohnya data transaksi penjualan dapat berasal dari sistem POS atau point of sale. Sementara data pelanggan bisa didapat dari CRM,
yaitu Customer Relationship Management. Kemudian tahap yang kedua dan ketiga itu ETL dan OLAP, yaitu Extract Transfer Load dan Online Analytical Processing. Di ETL, prosesnya digunakan untuk mengekstrak data dari berbagai sumber, mentransformasi data menjadi format yang sesuai, dan memuatnya ke dalam data warehouse. Data yang terisolasi dari berbagai sumber itu akan digabungkan, dibersihkan, dan tentunya disiapkan untuk analisis lebih lanjut. Nah, untuk OLAP itu sendiri atau Online Analytical Processing, dengan menggunakan OLAP, biasanya perusahaan dapat menganalisis data dalam berbagai dimensi. Proses ini juga memungkinkan pembuatan laporan dan visualisasi yang dapat membantu dan mengidentifikasikan tren dan pola perilaku pelanggan. Kita bisa lihat ya dari sini kalau di ETL atau Extra Transfer Load itu dari mulai mengambil data transaksi penjualan, menyesuaikan format data, memuat data ke data warehouse itu berpacu kepada data transaksi dari berbagai cabang, konsistensi data transaksi, dan tentunya juga data yang siap untuk dianalisis. Nah, sedangkan untuk OLAP itu sendiri itu berpacu pada waktu, produk, dan lokasi cabang, di mana penjualan bulanan, jumlah penjualan per produk, penjualan per cabang, itu masuk ke tren penjualan produk A atau penjualan produk elektronik, serta performa cabang di Jakarta atau di cabang yang lainnya. Nah, untuk tahap keempat dan kelima, itu terkait tentang dashboard dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, dashboard dan visualisasi data itu sendiri, setelah dianalisis dengan OLAP, hasil analisis akan disajikan dalam dashboard yang mudah dipahami oleh manajemen. Dashboard ini menyediakan informasi real time mengenai kinerja penjualan, stok, dan loyalitas pelanggan. Nah, visualisasinya ini memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan dengan cepat. Sedangkan untuk data-driven decision making, dengan informasi yang telah dianalisis dan dipresentasikan dalam dashboard, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data. Misalnya, jika dashboard menunjukkan penurunan penjualan pada produk tertentu, manajemen dapat segera mengambil keputusan untuk melakukan promosi atau menambah stok produk tersebut. Contoh, jika terdapat penurunan loyalitas pelanggan pada cabang tertentu, misalnya perusahaan dapat segera melakukan evaluasi dan mengambil tindakan seperti mengadakan event khusus atau menawarkan diskon. Nah, untuk penjelasan arsitektur solusi bisnis intelligence itu sendiri, bisa kita atasi masalahnya yang dihadapi oleh perusahaan retail dengan mengusulkan arsitektur solusi bisnis intelligence yang akan mengintegrasikan data dari berbagai sistem yang ada, memberikan wawasan yang lebih dalam melalui analisis data, serta memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Arsitektur ini juga akan melibatkan 4 komponen utama, yaitu data warehouse, ETL, OLAP, dan dashboard. Bisa dilihat ya di sini teman-teman untuk data warehouse, ETL, OLAP, dan dashboard dan visualisasi datanya perbedaannya bagaimana cara arsitektur solusi business intelligence itu sendiri. Nah, kemudian untuk Key Performance Indicator atau KPIs untuk penjualan dan loyalitas pelanggan, di mana untuk memonitor performa penjualan dan loyalitas pelanggan, perusahaan itu dapat menggunakan beberapa Key Performance Indicators yang relevan. Nah, KPIs ini akan membuat manajemen untuk mengevaluasi kinerja operasional dan membuat keputusan berbasis data secara efektif. Tantangan yang dihadapi ketika kita mengimplementasikan BI atau Business Intelligence itu sendiri dari perspektif manajerial, di mana tentunya kita akan menemukan adanya manajemen perubahan tantangan, literasi data, kemudian dari budaya organisasi. Semua implementasi Business Intelligence dalam perusahaan seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama dari perspektif manajerial. Beberapa tantangan utama yang sering muncul tuh adalah manajemen perubahan, yaitu change management, literasi data, dan budaya organisasi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan langkah selanjutnya. Implementasi Business Intelligence itu sendiri memang menghadirkan beberapa tantangan besar dari perspektif manajerial itu sendiri. Namun dengan strategi mitigasi yang tepat, tantangan ini dapat diatasi dengan manajemen perubahan, literasi data, dan budaya organisasi yang harus dikelola dengan baik agar implementasi Business Intelligence dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang maksimal bagi perusahaan.
yaitu optimalisasi data, wawasan mendalam, dan akses real time. Baik, demikian paparan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.